Oke, selamat malam teman-teman. Sorry banget kemarin nggak sempet ya guys ya, agak-agak sibuk gua mau traveling. Eh, apa namanya ya, IHSG kalau kita lihat ya guys ya, IHSG memang lagi berdarah-darah. Nah, tapi kayaknya sih akan turun lagi karena 21, 22 mungkin akan menjadi krusial gitu ya buat kita-kita gitu ya, karena akan ada pengumuman di dunia yang akan sangat affecting keuangan ya, kondisi keuangan yang ada di dunia ini gitu ya guys ya. Nah, salah satunya adalah ini ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat di March 21st, FOMC atau Federal Bank of America akan bertemu dan dia akan membahas mengenai interest rate projection second year, first year gitu ya. Ini di March 23rd. Jadi kayaknya IHSG masih akan turun. Lalu juga FOMC press release ya di March 23rd atau di hari Jumat, yang dimana kayaknya baru di situ akan mulai ada perbaikan IHSG. Seperti yang kalian tahu bahwa kalau dia naikin Fed rate ya, kondisi bankingnya kita akan naik. Kebetulan banking kita adalah one of the big cap yang ada di IHSG. Jadi kalau misalnya dia naik, Fed rate-nya naik, ya mudah-mudahan akan baik gitu ya guys ya. Ya, dan ini ada job clauseless claim dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu guys, kalau kita lihat ya dari heat map-nya ya, kalau kita lihat sepanjang bulan sepanjang minggu ini ya, hanya sedikit yang hijau ya sepanjang minggu ini. Ada BIAN, ada BBRI yang lumayan gitu ya, dan juga consumer durables ya yang lumayan, dan health technology seperti KLBF. Nah, kalau kita lihat juga secara daily ya, ini kayaknya transportation yang paling hijau nih kayaknya si consumers ya, non cyclical ya. Lalu ada transport juga lumayan gitu ya. Dan kalau kita lihat bahwa di finance di hari ini mulai baik gitu ya, BBCA, BBRI, karena ada kemungkinan bahwa Amerika akan melakukan interest rate yang lebih agresif, mengingat ada beberapa hal-hal seperti kondisi Silicon Valley Bank ya, lalu kondisi perekonomian Rusia, dan juga inflasi yang masih tinggi. Oke guys, jadi oleh karena itu kayaknya lebih banyak wait and see ya. Jadi kalau kita lihat di komposit lebih banyak wait and see ya, dan di sini masih coba bertahan ya cuy di 6.600. Memang di sini support kuatnya ya kalau kita lihat di weekly. Sedangkan kalau di daily agak tembus dikit, kecolongan naik lagi gitu ya. Nah, kita lihat aja apakah dia berhasil naik dan berhasil bertahan di satu minggu ini ya. Gue sih berharap nggak jebol ya guys ya. Kalau jebol ya mungkin 6.500 akan menjadi support keduanya ya, karena pernah ada di sini ya 6.600, 6.400 menjadi support keduanya. Let's see how it goes. Bentuknya sih kayaknya memang lebih downtrend ya guys ya. Jadi 6.400 ya at this moment kemungkinan akan ke sentuh 6.499 maksud gua. Oke. Jadi seperti itu guys. Jadi gue serahkan ke Om Swing Trader ya guys ya. Boleh dilihat-lihat ya kalau menurut gue ya. Ada Wismilak ya. Ya seru ya. Wismilak ya. Ini juga seru. Lalu setelah itu ada BBRI ya. Kalau memang terjadi ini kayaknya udah mulai ancang-ancang. Ya, apakah all time high-nya akan dikasih lihat? Kita lihat aja karena bentuknya juga mulai seru ya. Mudah-mudahan bisa all time high menuju 5.200, 5.500 gitu ya. Mudah-mudahan ya, kelihatan kayaknya seru. Oke. So, mungkin itu dulu, nanti akan dijelaskan oleh Om Swing Trader untuk jelasnya saham-saham yang mana. Kalau gua, tips dari gua adalah satu, lihat dari yang sebelumnya. This is not the first time interest rate dinaikin secara agresif. Kalian bisa lihat beberapa bulan yang lalu siapa sih yang naik
lalu bandingkan dengan interest rate naiknya. Jadi bisa bersamaan. Yang kedua adalah follow the trend yang naik. Jangan coba-coba beli pisau yang sedang turun gitu ya guys ya. Jadi harus hati-hati. Oke? Itu aja dari gua. Tip Trader 8 signing out. Gua serahkan waktu dan tempat kepada Om Swing Trader. Silakan Om Swing. Yes, good evening. Ya, selamat sore, selamat malam. Gimana tradingnya? Ya, ketemu lagi ya, seperti biasa di Tip Trader 8 ya. Bukan apa-apa dan nanya tradingnya aja. Oke, mudah-mudahan pada aman semua. Mudah-mudahan masih bisa cuan ya. Dan harus hati-hati. Oke, harus hati-hati ya. Mudah-mudahan sih bertahan ya, seperti Om Isa udah mention sebelumnya ya, mudah-mudahan bertahan. Oke, kita lihat aja besok lagi ya. Dan gimana stock picknya ya, seperti biasa ada stock pick tapi nggak banyak, tapi boleh dilihat-lihat ya. Hati-hati, ingat ya, situasinya lagi kurang kondusif, jadi money managementnya dijaga, SL-nya jangan lupa, jangan serakah. Oke, kita main tipis-tipis aja dulu kalau memang lagi kurang bagus ya. Oke, seperti biasa ya, disclaimer on, step analisa bisa berhasil dan bisa tidak. Jadi boleh dijadiin acuan aja. Selebihnya resiko ada di tangan masing-masing, oke? Cuannya ditanggung sendiri, begitu juga dengan resiko loss-nya juga ditanggung sendiri. Jadi harus bijaksana, oke? Oke, langsung aja ya. Ini dia stock pick ya buat besok. Besok hari Selasa di tanggalnya 21 Maret. By the way, selamat menjalankan ibadah puasa ya, tanggal 23 ya kalau nggak salah ya, kalau jadi ya. Mudah-mudahan lancar semua yang menjalankan puasanya dan apa namanya, lancar-lancar ya, mudah-mudahan sehat-sehat semua dan sampai hari kemenangan. Oke, langsung ya. Stock picknya ini di sebelah kanan, kita mulai yang pertama adalah Akra. Oke, Akra ya, ya saya masih lihat dia masih ada kemungkinan up, jadi masih oke untuk di hold kalau yang udah punya. Tapi kita melihat mudah-mudahan tembusnya 14.30 ya. Kalau ini nggak tembus, hati-hati, dia bisa jadi bikin lower high. Tapi kalau dia bisa tembus lagi, bahkan tembus dari 14.65 lebih cakep. Yang mau cicil dari sekarang menurut saya cukup oke ya. Areanya 13.85, 13.90. SL-nya boleh pasang di bawah 13.50 ya. 13.50-an, 13.35. Oke. Mudah-mudahan sih ini lancar ya, seperti yang kemarin saya sudah pernah mention juga. Ya, polanya sebenarnya cukup kuat uptrendnya. Di sini dia sempat konsolidasi. Mudah-mudahan ini jadi ya step berikutnya kalau dia bisa tembus dari sini nih ya, kotak ini ya, penentuannya di 14.60. Kalau nggak bisa dan jebol dari sini, udah harus dilupain dulu. Oke. Itu Akra ya. Lanjut setelah Akra kita punya adalah TLKM. Ya, TLKM masih oke menurut saya, masih on track. Mudah-mudahan besok mantul ya. Cicil aja kalau dia mantul, mudah-mudahan tembus lagi ya, naik di atas 4.000-nya. Pasang SL di bawah 3940 dan mudah-mudahan naik lagi sampai lebih dari 4.090 ya. Mungkin menuju ke sekitar sini ya, 4.390-an. Itu TLKM. Lanjut setelah Telkom kita punya BPTR. Untuk BPTR sih copetan dulu aja ya. Hati-hati ya, baru aja tembus dari ini ya, daerah-daerah sininya 168. Apakah sanggup menyamai yang ini? Hati-hati. Oke, dicopet-copet dulu aja. Lanjut setelah BPTR kita punya MYTX. MYTX juga kayaknya lumayan menarik ya, karena dia udah keluar dari lumayan sideway-nya, walaupun sebelumnya sempat false break ya keluarnya. Jadi harus hati-hati. Oke. Ya, di sini keluar tapi false break ya. Sini keluar false break, tapi ini langsung recovery-nya ya. Oke nih ya, nggak kayak sebelumnya.
Mudah-mudahan sih ya besok tembus lagi di 74 or even dari 982-nya. Kalau iya mungkin dia bisa menuju lumayan ya. Sekitar-sekitar sini kali ya 100-an ya. Oke, tapi be careful ya. Ini dilihat aja market cap-nya dan likuiditasnya. Oke, jangan masuk banyak-banyak kalau memang likuiditasnya kecil. Itu dia pasang SL-nya boleh buat 62, yang mau cicil hati-hati ya. Mungkin sekitar sini ya. 69, 67 kalau dia besok lari ya udah kita tunggu lagi mantulnya di 74-an ya. Itu MYTX. Lanjut kita punya berikutnya adalah Harta, setelah itu NICL. Harta juga ini seru ya. Seru ya, ini keluar juga dari sideway panjangnya yang lumayan lama banget. Oke. Jadi ini harusnya sih menarik sekali ya. Dan ini udah retest mantul ya. Ini dari kapan ya? Dari semenjak 2019 ya. Di sini dan baru kali ini keluar. Apakah keluarnya akan jauh atau justru dia cuma fake aja ya? Fake breakout, kita lihat ya. Dia udah retest, lanjut. Yang mau cicil hati-hati, oke? Tunggu aja 352-an, 328. Kalau besok lari dicopet dulu aja, oke? Sambil nunggu ngebase-nya lagi kayak begini ya. Tunggu koreksinya lagi, jangan buru-buru. Oke, lanjut. Setelah Harta kita punya NICL, the last but not least ya. NICL menurut saya masih oke banget jalannya. Cicil 310, 314, pasang SL boleh di bawah sini ya 294. Ya, mudah-mudahan sini lancar juga, hati-hati juga ya. Kalau memang nggak bisa tembus nih, naik dari 330 mungkin dia bakalan sideway aja ya. Jadi harus sabar. Oke, so segitu aja. Cukup singkat, padat, jelas ya. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan bisa dapat membantu buat besok ya trading dan ke minggu ini ya. Oke. Sekian dari saya, dikembangkan lagi komyu saya. Semangat terus, oke? Semoga sehat semua. See you guys and bye-bye. Ciao.